Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya yang lebih dikenal dengan Alfamart ya. Saya sudah pernah mereview saham ini tanggal 19 Mei 2023 atau setahun yang lalu, dan per hari ini tepat tanggal 10 Juni 2024 harganya ada di 2.800. Nanti kita akan update dari kinerja harga sahamnya ya, kemudian dari fundamentalnya, dari seasonality, bendermologi, dan teknikalnya. Terutama kita akan review pola teknikal di video saya yang sebelumnya. Nah, untuk IPO-nya ini sudah sejak 15 Januari 2009 dengan harga 395. Pernah stock split 1/10 tahun 2013 ya, sehingga kalau teman-teman beli pada saat IPO dan tidak diapa-apakan sampai hari ini sudah floating profit kira-kira sekitar 6.988% ya teman-teman. Ini belum termasuk dividen. Ya, dan kalau kita lihat kinerja harga sahamnya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun jangka panjang naik ya, multi bagger ya. Setahun terakhir ini nggak kemana-mana ya teman-teman. Kalau kita lihat ya, setahun terakhir nggak kemana-mana, bahkan di tahun 2024 ini masih negatif 4,4%. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 3.000, rendahnya di 2.500 ya. Harga saat ini berarti sedang ada di tengah-tengah mendekati tertingginya teman-teman ya, di 2.800. Nah, ini ada kantornya ada di Tangerang ya. Ini websitenya alfamart.co.id ya. Bidang usahanya retail ya, atau minimarket atau supermarket ya. Dia berdagang retail. Alfamart maksudnya teman-teman tahu lah ya. Dan ini adalah komposisi untuk Alfamart. Dia pengendali utamanya adalah Pak Joko Susanto. Dia pengendali memiliki secara langsung, baik langsung maupun tidak langsung ya, lewat PT Sigmantara Alfindo. Ada masyarakat publik ya. Kemudian dia punya 5 anak usaha, yaitu yang pertama Gli, yaitu aplikasi. Ini aplikasi program royalti yang juga untuk induknya ya. Kemudian ini ada di itu teman-teman ya, ada di Play Store juga, teman-teman bisa download. Kemudian ada Alfa Midi, atau ini juga perusahaan TBK dengan kode tikernya MIDI ya. Di bawahnya juga ada Lawson. Kemudian ada Dandan ini retail juga, tapi dia fokusnya ke health and beauty product ya, atau suplemen kesehatan dan kosmetik. Kemudian ada Aksesmu, ini aplikasi jual beli dan PPOB ya, jadi bisa belanja online nanti ke Alfamart menggunakan aplikasi ini teman-teman ya. Kemudian ada ARA, ini perusahaan investasi yang ada di Singapura. Kalau per Desember 2023 total gerainya ya, yang untuk gerai retail ada 22.310, ada gerai stock point, jadi dia gerai tapi juga stock point, ada stoknya ada 360 ya. Dia ada di 400 lebih kota dan kabupaten, 29 provinsi, dan kecamatannya ada di 3.200 lebih. Nah, ini kinerjanya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, penjualannya dari makanan ini naik, dari bukan makanan juga naik, karena overall ini perusahaan growth teman-teman ya, atau bertumbuh terus, karena memang jumlah gerainya setiap tahun bertambah teman ya. Sejak 2019 itu per tahunnya bertambah 8,7% secara jumlah gerai ya. Dan dari total gerainya itu 23%-nya adalah franchise ya teman-teman. Artinya teman-teman bisa juga mau buka Alfamart itu ya, secara franchise. Nah, untuk pendapatan secara geografis, ini di Jabodetabek ini paling kecil ya pendapatannya, kemudian di Jawa, tapi di luar Jabodetabek ini yang paling besar, kedua di luar Jawa. Semuanya profit teman-teman ya. Kita lihat kinerjanya ya teman-teman, ini bagus sekali. Secara nominalnya, secara omsetnya ini naik terus ya, meskipun labanya ya naik dan turun ya. Tapi secara overall jangka panjang ini naik ya, dari awalnya 2008 hanya 133 miliar, sekarang sudah 3,6 triliun. Dan kalau kita lihat secara struktur pendapatan ini membaik dari sisi laba kotornya. Ya, artinya perusahaannya semakin efisien. Laba usaha juga semakin membaik ya. Dulu di 222 ya, sekarang sudah mulai kepala 3, kepala 4. Laba bersihnya juga sama, di mana dulu 1%-an, sekarang sudah mulai naik di 3,1%. Ya, jadi ini memang perusahaan retail ini profitnya nggak bisa banyak-banyak teman-teman ya. Tapi meskipun nanti profit laba bersihnya prosentasenya hanya 3% terus, tapi kan secara nominal setiap tahun tadi kita lihat ini selalu naik ya. Jadi pengalinya selalu naik, sehingga jumlah nominalnya selalu naik juga.
Ya. Kemudian untuk pendapatannya kita lihat di sini untuk kuartal 1 kita bandingkan dengan kuartal 1 di 2023, pendapatannya naik ya, karena ini mestinya naik terus tiap tahun teman-teman, karena selalu buka gerai. Ya, kemudian laba kotornya naik, laba usahanya naik, laba bersihnya juga naik. Nah, kita lihat teman-teman ya, laba bersihnya meskipun sama-sama 3%, tapi secara nominal naik karena pengalinya ikut naik teman-teman ya. Jadi memang model bisnisnya seperti itu ya. Nah, kita cek valuasinya, PBV-nya ini cukup premium teman-teman ya. Sekarang ada di 7,61 ya, di mana rata-ratanya di 6,35 di sini teman-teman ya. Jadi cukup premium. Terutama ini ya beberapa naik ya beberapa tahun kemarin teman-teman ya. Ini kita lihat di seasonality. Kemudian untuk secara pairnya ini masih oke, karena untuk saat ini pairnya masih ada di bawah average-nya, di mana rata-ratanya 43, sekarang ada di 32. Ya, memang cukup mahal karena ini perusahaan bertumbuh sekali lagi teman-teman ya. Ini perusahaan yang selalu bertumbuh. Jadi ini perhitungan kan tidak menghitung pertumbuhan ya. Kemudian secara earning yield ya ini pastinya mahal ya, karena earning yield ini kan mengabaikan pertumbuhan. Ya, kita lihat earning yield sekarang hanya di 3,1%, bahkan ini di bawah bunga deposito teman-teman ya. Tapi sekali lagi ya, kalau bunga deposito kan pokoknya nggak pernah naik, ya, nggak pernah naik. Tapi kalau saham ini dia ekuitasnya akan selalu naik, ya. Itu bedanya teman-teman ya. 3%-nya tetap sama, tapi nominal pengalinya akan selalu naik setiap tahunnya karena selalu bertumbuh. Dan ini adalah harga wajarnya. Kalau kita lihat memang mahal menggunakan metode earning yield ya. Harga wajarnya ada di 572 sampai 858. Kemudian ada 20 analis yang merating AMRT ini dan semuanya merating buy, beli ya teman-teman ya, dengan target harga rata-ratanya dari 3.358. Dan ini adalah future value yang saya coba hitung di AMRT ini, nilai 5 tahun kemudian itu ada di 7.000 sampai 11.000 ya. Jadi 5 tahun lagi kira-kira harganya mungkin 7.000 sampai 11.000, dan 10 tahun lagi 20 sampai 33.000 ya. Jadi nggak heran karena ini CAGR-nya cukup tinggi ya, secara earning maupun peningkatan ekuitasnya ya, 24,23%. Ya, tadi kita juga sudah lihat ya, dari sejak awal IPO sudah naik 7.000% teman-teman ya, karena ini perusahaan yang growth. Kemudian untuk dividen juga rutin bagi dividen, dan mestinya dividen yieldnya nggak mungkin lebih besar daripada earning yield ya. Tapi ya sekali lagi ini akan semakin membesar nanti seiring berjalannya dengan waktu, meskipun tetap 1% terus teman-teman ya dari harga existing. Tapi kalau teman-teman belinya di harga saat ini, kemudian 1%-nya 5 tahun lagi mestinya sudah berbeda. Ini estimasi tahun 2025 nanti akan membagikan kira-kira 30 ya. 2 tahun terakhir dia membagikan 35%. Ya, dengan estimasi annualized 86, membagikan 30 dengan harga saat ini 1,1% ya. Cashnya sebenarnya cukup ya untuk membagikan 100%, tapi ya sekali lagi karena ini masih expand, jadi mestinya nggak akan membagikan dividen 100% ya. Dan untuk kesehatan finansialnya kita lihat ya, quick ratio-nya ini sebenarnya rada mepet ya, karena di kisaran 0, terus. Karena rasionya kalau plus stock ya ini lumayan ya, sudah jadi angka 1. Dan untuk debt to equity ratio-nya ini juga membaik ya. Dulu sempat di atas 1, sekarang sudah mulai mengecil ya, bahkan setiap kuartalnya ini sekarang tambah kecil, padahal tadi kita tahu AMRT ini sedang ekspansi. Hutangnya tambah kecil, berarti ekspansinya memang benar-benar menggunakan laba ya, yang tidak dibagikan menjadi dividen. Jadi dia tidak menambah hutangnya, tapi menggunakan laba untuk ekspansi terus. Dan untuk seasonality kita lihat teman-teman ya, tadi naiknya paling tinggi ada di 2021 dan 2022, jadi baru naik tinggi di sini teman-teman ya. Kemudian kita lihat secara seasonality berpotensi naik di atas 60% ada di Maret dan April saja. Ya, untuk Juni ini pas 60, tapi ini sudah naik 5% ya. Yang lainnya nggak ada yang di atas 60%. Nah, untuk bandarmologi kita lihat ya, untuk komposisi pemegang sahamnya tadi sudah disebutkan juga di awal video. Yang menarik di sini ada Jonathan Chang ya, di mana ini nama individu tapi di luar komisaris dan direksi. Jadi ini investor retail lokal ya, bukan manajemen.
Dan ini kepemilikannya 5,44%, teman-teman ya. Mungkin ini another Pak Lo Keng Hung mungkin ya, yang namanya nggak kesebut ya. Dan kalau investor retail lokal ada di saham ini, berarti dia tipe yang growth investing, teman-teman ya. Karena kalau value investing nggak mungkin beli saham AMRT ya. Jangankan beli, melirik saja mungkin nggak mau ya, karena lihat PBV-nya tinggi sekali dan PR-nya juga mahal ya. Jadi ini mungkin tipe yang growth investing ya. Saya cek dia juga punya saham ESA ya, sejak 2017, Pak Jonathan Chang ini. Oke, kemudian peran investor asing di saham AMRT ini cukup tinggi ya. Seperti biasa, kalau perusahaannya bagus, bertumbuh terus, investor asing pastinya suka dengan saham-saham tipe seperti ini ya. Dan kalau kita lihat di bulan Juni, dia sangat mengendalikan harga saham, teman-teman ya. Hanya tanggal 7 Juni dia beli tapi harganya turun ya. Yang lainnya kalau dia beli harganya naik, kalau dia jual harganya turun. Nah, kita cek kepemilikan retailnya, teman-teman ya. Dan di sini nanti ada yang cukup menarik ya, terutama terkait dengan tadi Jonathan Chang ya. Holdernya kalau kita lihat secara general, secara umum turun setahun terakhir ya. Dari April ke Mei juga turun. Jumlah lembar sahamnya setahun terakhir masih turun ya. Kemudian yang menarik adalah April ke Mei itu naiknya cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya dari Mei ke Juni turunnya juga signifikan ya. Jadi ini membentuk huruf kayak mangkok kebuka gini, teman ya. Nah, dan ini siapa? Ini adalah tadi Jonathan Chang ya. Nanti kita akan bahas. Di sini sih kelihatan kalau Jonathan Chang di exclude itu sedang ada akumulasi. Tapi kita lihat ya, ini Jonathan Chang ya, di mana Mei ya dia menambah jumlah sahamnya 2,3 miliar lembar saham. Kemudian tidak tahu tiba-tiba hilang. Di sini tidak terlihat pada penjualan, tiba-tiba hilang saja. Kemudian muncul lagi ya. Apakah saya nggak ngerti apakah ini menggadaikan sahamnya, saya nggak ngerti ya. Tapi kan di sini pernah beli tapi tidak muncul pernah jual. Dia tiba-tiba dia muncul lagi di sini dan dia mulai jual nih bulan Mei, Juni 200.000 dia mulai jual di sini. Ya, apakah ini repo, saya juga nggak ngerti ya, teman-teman. Karena kalau saya cari informasinya tidak ada ya, teman-teman. Jadi saya hanya bisa menebak saja barangkali ya, karena tidak ada data penjualan. Dan tadi nanti kita akan lihat ya transaksinya di sini ya, di data setelah ini ya. Nah, ini untuk perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir. Di sini terlihat sedang distribusi, di sini sedang distribusi, di sini juga terlihat sedang distribusi ya. Kemudian kalau kita cek di data yang lebih detail, lokal ID sedang menjual, teman-teman ya, sedang tetap berkurang ya. Jadi sebenarnya sedang akumulasi ya, namun kecil ya. Kita lihat ya, tadi ada perpindahan anomali dari Jonathan Chang ya, kayak gini. Dan kita lihat ya, perpindahan ini mangkok terbuka ke atas itu kalau saya perhatikan cerminan dari foreign IB ya, dimana foreign IB ini juga berbentuk mangkok tapi terbalik. Jadi transaksinya ini adalah transaksi kemungkinan di pasar nego ya. Saya nggak cek lebih detail sih, tapi kalau transaksinya sebesar itu dan hanya satu kali ya dilakukan dalam 1 bulan, dan harganya tadi kita cek ternyata masih ranging gitu ya, nggak tiba-tiba ada penurunan yang sangat tajam ARB atau ARA, nggak ada. Dan kemungkinan ya karena ini bank ya mungkin merepokan, mungkin ya, saya nggak ngerti, saya nggak megang data secara valid ya, tapi kalau berdasarkan data ini mungkin seperti itu ya. Kita lihat di sini, teman-teman ya, reksadana asing ini membeli terus ya secara rutin saham ini. Sekuritas dia jual barang terus ya, jual barang terus. Sekuritas masih punya 1,93%, jadi tekanan jualnya terbatas ya. Yang beli ini sudah lumayan besar, terbatas ini. Kalau yang foreign others ini dia hanya buang satu kali, jadi tidak tekanan jualnya cuma satu kali ya. Yang berkelanjutan sekuritas ya. Kemudian ini ada lokal CP juga lumayan ya, satu memberikan tekanan jual yang cukup tinggi ya. Paling tinggi foreign others, tapi ini hanya satu kali. Yang berkelanjutan adalah sekuritas asing dan lokal CP ya, 2,35%, 1,35% ya. Yang nampung siapa? Yang nampung reksadana
asing, dan kita lihat ya di sini ada foreign CP yang cerminan juga foreign others ya. Nah, ini bisa saja juga transaksi atau bisa saja dia berubah entitas dari foreign lain-lain, dia teridentifikasi menjadi corporate. Ya, bisa saja seperti itu. Tapi ini tidak mempengaruhi harga harusnya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita cek di Mei ya, lokal ID itu tadi Jonathan Chang ya, ada pembelian cukup besar. Saya nggak ngerti ini pembelian atau penambahan. Kemudian foreign IP juga berkurangnya cukup besar. Jadi ini transaksi mirror ya, atau transaksi cermin, di mana nominalnya mirip-mirip atau hampir sama. Nah, ini untuk month to date ini masih terlihat akumulasi. Di sini akumulasi, di sini juga akumulasi ya. Kemudian untuk technical, di video saya yang sebelumnya saya memprediksi harga sahamnya akan naik karena ini memang punya future value ya, dekat 3.400. Tapi kalau kita cek ternyata setelah saya review di sini nggak naik, malah justru ambiar ya, turun ambrol ya ke mendekati 2.500 teman-teman ya. Jadi prediksi saya salah ya. Tapi apakah itu peluang atau justru malah bencana ya nggak ngerti ya, tergantung teman-teman masing-masing melihatnya. Nah, sekali lagi saya akan tetap melakukan backtest, metode backtest ya, menggunakan data perpindahan struktur saham ya. Dan ini metodenya saya sudah jelaskan di deskripsi video penawaran. Ya, jadi menggunakan backtest data tersebut, saya beli jual saham ini setiap bulan, setiap kali menerima data. Ya, di sini saya beli pada saat pertama kali menerima data, kemudian jual, ini hold, jual profit 10% di sini ya teman-teman ya. Jadi meskipun ini masih ranging, masih lumayan, masih profit nih. Jadi metodenya profitable di saham AMRT. Kemudian ini ada buy, sell, ya negatif 0,3%. Ini tunggu, beli di sini, hold, dan ini saya jual. Kenapa? Karena sebenarnya karena tadi ada Jonathan Chang yang beli, teman-teman ya. Mungkin kalau tidak ada, saya nggak ngerti apakah tetap sell atau enggak ya. Saya nggak menghitung. Tapi saya hanya sekilas saja. Pokoknya datanya bilang apa ya, saya eksekusi. Ya, meskipun saya tahu ini ternyata di pasar nego ya, ada pelakunya juga. Jadi rugi 3,78% ya, overall masih profit sekitar 6% dalam setahun. Ya, masih lebih tinggi lah daripada dividen yieldnya atau earning yieldnya dari perusahaannya. Ya, jadi masih make sense kalau kita trading menggunakan data itu di saham AMRT. Nah, untuk kedepannya seperti apa? Jadi karena ini posisi data terakhir ada yang beli dalam jumlah banyak, dan yang tadi kita lihat Jonathan Chang juga di bulan Juni ini ada jual sahamnya 200.000 lembar saham. Ya, kemungkinan akan naik ya, karena investor asing juga tadi juga membeli. Ya, saya nggak ngerti sih ada transaksi apa itu, cuman ya saya nggak akan terlalu mempedulikan ya. Saya percaya saja datanya masih sell, mestinya dia nggak akan kemana-mana, ini masih ranging. Mungkin bisa ke 3.000. Nah, nanti nggak tahu apakah ada penjualan lebih lanjut apa enggak. Kalau ada penjualan lebih lanjut, tekanan jual dari sekuritas asing masih berlanjut, ya akan turun lagi, masih ranging. Nanti kalau tekanan jualnya sudah habis, ya sekuritas asing sudah nol, mungkin baru bisa terbang harga sahamnya ya. Oke, terakhir kita akan masuk ke sahamnya teman-teman ya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi mahal, rutin bagi dividen dengan forecast di 2025 1,1%. Berpotensi naik di atas 60% di bulan Maret dan April. Kemudian secara bandarmologi ini salah ya. Mei ke Mei tadi akumulasi teman-teman ya. Ini terlihat distribusi karena memang ada pembelian yang di pasar nego ya. Ini saya salah, ini harusnya akumulasi. Ya, 1 sampai 10 Juni juga sedang terlihat akumulasi. Jadi jangka panjang maupun jangka pendek ini sedang akumulasi. Ya, terutama tadi reksadana asing yang continue melakukan akumulasi ya. Kemudian untuk technical ini masih ranging aja. Jadi cukup menarik karena posisi akumulasi dan posisinya masih ranging secara technical. Oke, terakhir teman-teman disclaimer. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham AMRT ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai pelengkap informasi saja, bukan sebagai dasar teman-teman melakukan transaksi jual dan beli. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham AMRT ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.